kutip seperti taman nasional yang bisa dijamah tapi diawetkan sampai bisa menghasilkan sesuatu yang nanti baru kita ketahui bahwa taman dunia hutan kita ini ternyata penuh dengan pohon-pohonan ataupun binatang-binatangan dan sebagainya, bukan binatang beneran yang akhirnya nanti sangat berguna untuk kesejahteraan rakyat semua. Hasil ekspor itu 1 triliun tahun 2002. 2003 naik jadi 1,4 triliun. Kemudian 2004 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Akan teteh dimanapun berada, semoga sehat dan berbahagia selalu tentunya, amin. Setelah kita menyimak video pertama, peduli konservasi 7.500 triliun, wow, untuk perbaikan kerusakan hutan di Indonesia. Dan kali ini di peduli konservasi di bagian kedua, yaitu kita akan berbicara tentang bagaimana ekspor tumbuh-tumbuhan kekayaan Indonesia ini sangat luar biasa. Tumbuhan, satwa, dan lain sebagainya, termasuk berbicara taman nasional yang kita miliki. Like, subscribe, pijat loncengnya, serta komentarnya. Inilah paparan dari Kang Strans Toto Handadari. Yo. Nah, sekarang kita bicara soal yang lain, yaitu bahwa apa tuh istilahnya tumbuh-tumbuhan ataupun binatang yang dikonservasi itu punya nilai. Oh, punya. Di samping ke depan sana nanti sangat diperlukan manfaatnya yang kita sekarang belum tahu, namun juga sekarang sudah menghasilkan nilai uang ekspor. Jadi kita punya data sedikit, saya nggak ingat sih. Tapi tahun 2002, sebelum itu saya kan menjadi ketua tim tanaman medik Indonesia. Saya, tapi belum sempat selesai, saya pindah-pindah. Tetapi tahun 2002 saya punya catatan, yaitu kita menghasilkan 1 tahun 2002 itu hasil impor, hasil ekspor itu 1 triliun tahun 2002. 2003 naik jadi 1,4 triliun. Kemudian 2004 lebih besar lagi, yaitu 30 juta dolar kalau nggak salah. Nah, yang lain saya tidak ingat. Tapi paling tidak nilai itu besar. Dan yang namanya uang masuk dari perdagangan tumbuh-tumbuhan medik itu yang terbesar adalah di Asia, sekitar 39%. Kemudian setelah itu mungkin Amerika dan sebagainya, banyak sekali. Pokoknya mungkin juga saya nggak tahu persis, tapi artinya nilai kita itu besar. Kalau kita jaga tumbuhan obat kita, termasuk kapulaga, termasuk itu bengle, termasuk macam-macam yang saya juga nggak ingat semua banyaknya, itu kita sudah kehilangan banyak sekali. Sekitar berapa persen ya? Mungkin sekitar 50. Ya, dari 283 itu sekitar 50 atau 60%-nya, 50 atau 60 jenisnya sudah langka, artinya sudah banyak hilang. Nah, itu bisa terjadi karena kebakaran, karena pencurian kayu, karena penggunaan yang tidak tepat untuk menghasilkan uang dan sebagainya. Jadi itu salah satu kelemahan kita, yang itulah sebabnya hutan konservasi kemarin lusa itu dirayakan untuk diingatkan. Sebetulnya banyak sekali ya, saya tidak bisa ingat semuanya, tetapi yang pengalaman dulu lah. Misalnya kalau punya buaya, tangkur buayanya juga dipakai untuk jamu. Mungkin juga ada penyu itu diambil minyak bulusnya untuk muka supaya licin, nggak usah diedit di komputer lagi lah, nggak usah. Itu orang yang suka ngedit di komputer itu memang hebat, matanya bening, kulitnya kinclong-kinclong, tapi orangnya berbeda, nanti kacau. Nah, jadi kita pakai yang natural saja. Makanya kita pakai minyak bulus, bioles. Kemudian apalagi kuning telur dipakai untuk masker. Kemudian apalagi saya ingat dulu banyak lah. Kalau buah-buahan itu ada yang bagus, misalnya pisang mas sedikit aja. Kalau ikan yang bagus jangan yang besar, yang kecil. Karena yang besar itu sudah penuh polusi, sehingga kita ambil yang kecil-kecil. Yang bagus adalah seperti ikan kembung.
ikan kembung itu justru lebih bagus kualitasnya dibanding salmon misalnya. Nggak usah salmon mahal, ambil kembung saja. Kemudian kalau jambu merah yang peluduk boleh, tapi kalau jambu kristal jangan, kurang bagus. Nah, kemudian kalau minum teh hijau bagus, tapi paling bagus memang air putih sih ya itu, tapi itu bagus, lumayan. Nah kalau yang lain boleh-boleh saja semua, yang penting jangan banyak gula, jangan banyak hal-hal, buah pun jangan yang misalnya mangga yang manis, enaknya memang tapi kan tidak bagus. Nah kemudian yang lain-lain itu sawo budru. Kalau pernah lihat sawo budru menurut adik saya Pak Widakto itu katanya, oh itu semua penyakit hilang Pak. Oh mungkin juga kita coba. Tapi juga ada apa ya saya lupa semua deh. Pokoknya kita itu penuh dengan berbagai kelebihan konservasi atau tanaman atau tumbuhan yang dikonservasi. Nah karena itu saya sebagai orang hutan menyerukan bahwa jangan sampai kalau tidak tahu untuk apa itu barang, maka konservasikanlah sampai tahu gunanya, dan selamanya kita akan mencari yang terbaik untuk kesehatan maupun kemakmuran kita bersama. Ya, sekarang yang terakhir kita bicara Taman Nasional. Taman Nasional itu adalah sebuah kawasan yang bisa dipakai untuk menjadi taman raya, Tahura Raya atau sebagainya. Tapi Taman Nasional lebih khas. Kalau Tahura itu ditangani oleh Pemda, isinya hampir sama. Tapi Taman Nasional itu ditangani oleh pusat. Ada berapa ya? Saya dulu pernah dengar kalau nggak salah puluhan. Itu adalah upaya dari teman kita, yaitu senior saya, Pak Wahyu Wardoyo, yang waktu itu dengan nekat dia menunjuk atau mengkonsep sampai mungkin 70-an ya, saya lupa, saya awal 80 mungkin, Taman Nasional. Karena apa? Taman Nasional itu menjadi gudangnya atau penjaranya tanaman tumbuhan-tumbuhan yang harus dikonservasi. Kalau tidak ada Taman Nasional bisa rusak semuanya. Meskipun dengan adanya Taman Nasional pun para pencuri kayu juga masuk ke Tanjung Puting, kemana, ya repot lah. Tapi upaya itu pernah ada dan sampai sekarang masih dilestarikan oleh teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Taman Nasional yang kita punya di negeri kita ini yang memang dianggap banyak dan orang suka melakukan, loh wopo Taman Nasional kayak ya orang yang suka nyolong kali. Tapi kalau orang yang suka konservasi, Taman Nasional itu penting. Karena itu sekarang saya serukan, baik itu hutannya perhutani, hutan lindungnya Pemda, atau hutan punyanya negara, mari kita semua jadikan dia dalam tanda kutip seperti Taman Nasional yang bisa dijamah tapi diawetkan sampai bisa menghasilkan sesuatu yang nanti baru kita ketahui bahwa taman-taman dunia hutan kita ini ternyata penuh dengan pohon-pohonan ataupun binatang-binatangan dan sebagainya, bukan binatang beneran yang akhirnya nanti sangat berguna untuk kesejahteraan rakyat semuanya. Kalau itu tidak dilakukan sekarang seperti saat ini, bahwa kebijakan yang mengadakan sesuatu lah yang membuat hutan rusak itu jangan sampai terjadi, nanti harus kita cegah. Jadi siapa saja yang punya kebijakan jangan sampai merusak hutan kita. Nah hutan kita itu penuh dengan plasma nutfah atau barang-barang langka yang kita butuhkan di saat nanti. Masih. Demikian, terima kasih perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mang Dadang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.